Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah, Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkatan. Ini yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atakum sahrul Ramadan sahrul mubarak. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala juga membukakan pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulifat abwabun nar. Bulan Ramadan, bulan yang memiliki sejuta keistimewaan. Semakin kita singkap satu keistimewaan dari bulan Ramadan, akan muncul pula lah keistimewaan-keistimewaan yang lain. Orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh keimanan, Allah akan mengampunkan semua dosa-dosanya. Ini yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semakin hebatnya pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa, sehingga hanya Allah saja yang dapat membalasinya secara khusus. Ini yang dikatakan Rasul dalam salah satu hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azzibi. Sesungguhnya semua amal anak Adam itu manusia untuk dirinya, terkecuali puasa. Itu untukku dan akulah yang akan membalasinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah, pada hakikatnya puasa ini memiliki 3 keistimewaan. Yang pertama, puasa ini berperan sebagai liberalisasi, membebaskan manusia. Dulu ada orang pernah bertanya kepada Profesor Dr. Hamka. Mereka bertanya dan berupaya untuk mendiskreditkan ajaran Islam. Apa pertanyaan mereka?
Katanya, Islam ini agama yang membunuh kebebasan manusia. Islam ini agama yang membelenggu hak-hak manusia. Salah satu contoh dari perbudakan yang dilakukan Islam kepada manusia adalah puasa. Kenapa demikian? Sebab manusia perlu makan. Manusia melarang. Manusia perlu makan. Tapi di bulan Ramadan, Islam melarang manusia makan. Manusia perlu minum. Di bulan Ramadan, Islam melarang orang yang beriman untuk minum. Manusia memerlukan hubungan biologis suami istri. Tapi di bulan Ramadan itu dilarang dilakukan di siang hari. Apakah semua itu bukan hak-hak manusia? Tapi kenapa Islam memasung? Kenapa Islam memperbudak sehingga manusia harus rela meninggalkan apa yang semestinya dapat dilakukannya? Profesor Dr. Hamka menjawab dengan satu jawaban yang paling bagus. Katanya, puasa itu bukan memperbudak. Puasa itu bukan menjajah. Tapi justru puasa itu membebaskan manusia dari perbudakan dan membebaskan manusia dari penjajahan. Kenapa demikian? Sebab sesungguhnya banyak manusia sampai hari ini sedang dijajah dan diperbudak oleh hawa nafsunya. Manusia sudah tidak bisa lagi merdeka akibat penjajahan yang dilakukan oleh hawa nafsu tadi. Mereka tidak berpikir lagi terhadap apa yang sewajarnya mereka lakukan. Tapi mereka justru melakukan apa yang sudah di luar dari batas kewajaran. Oleh sebab itu, puasa melatih kita agar hawa nafsu menjadi kopral, manusialah menjadi jenderal. Agar hawa nafsu menjadi budak, manusialah menjadi tuan. Agar manusia menguasai hawa nafsunya, tidak dikuasai oleh hawa nafsunya. Puasa yang betul-betul dilakukan dengan benar, ini merupakan proses liberalisasi, memerdekakan manusia dari penjajahan hawa nafsu. Yang kedua, puasa itu adalah humanisasi, memanusiakan manusia. Kenapa demikian? Sebab manusia yang dijajah oleh hawa nafsu kadang bisa lebih binatang dari binatang, kadang bisa lebih iblis daripada iblis. Ini dikatakan sendiri oleh Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Di ujung ayat itu Allah menyatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh kami heret, kami campakkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan dari manusia. Penyebabnya apa? Yang pertama, mereka punya hati, tidak mampu berpikir dan merenung dengan hati tadi. Mereka punya mata, tidak mampu melihat kebenaran dengan mata tadi. Mereka punya telinga, tidak mampu mendengar kebenaran dari telinga yang ada tadi. Ulaika kal an'am. Kalau sudah seperti ini, maka mereka itu persis seperti binatang. Balhum atol, bahkan lebih dahsyat daripada binatang. Artinya apa? Manusia yang diperbudak oleh hawa nafsunya itu bisa lebih binatang dari binatang. Dan manusia yang dapat mengontrol hawa nafsunya, inilah manusia yang sejati. Inilah manusia yang sesungguhnya. Dan puasa pada hakikatnya merupakan cara yang paling terbaik dan cara yang paling efektif agar manusia bisa menguasai hawa nafsunya. Yang ketiga, kelebihan puasa itu adalah puasa merupakan satu suasana di mana manusia bisa merasakan aspek transendensi.
Aspek-aspek di luar aspek yang zahir. Aspek-aspek di luar aspek yang bisa kita cerna dengan panca indera. Kenapa demikian? Sebab puasa melatih kita untuk berpikir, untuk merenung, untuk merasa ada kekuasaan, ada kekuatan di atas kekuatan kita, ada kekuatan di atas kekuatan segala-galanya. Ini dilatih oleh puasa. Sebab yang betul-betul mengetahui kita puasa atau tidak, itu cuman Allah dan diri kita sendiri. Kita bisa saja makan di rumah dan pura-pura berpuasa di luar. Tidak seorang pun yang tahu. Akan tetapi Allah tidak bisa kita tipu. Allah tidak bisa kita kelabui. Orang yang betul-betul berpuasa, mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa apapun yang mereka lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam yang kelam dalam gua yang sangat dalam. Allah mengetahuinya. Ini yang disebut dengan aspek transendensi. Andai kata ketiga aspek ini betul-betul kita raih dalam berpuasa, la'allakum tattaqun, maka barulah kita layak menjadi orang yang bertakwa sesungguhnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.